Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang akan kita sampaikan pagi hari ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita sering mungkin dulu tidak berdamai hatinya di tempat yang baik. Hidup ini Bapak Ibu mohon maaf, bukan berbicara siapa yang terbaik sebenarnya kita yang hidup hari ini, tapi siapa yang paling ikhlas berbuat baik dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu saya mohon maaf, di dalam masjid itu pun kadang sering hati kita tak baik. Di dalam masjid pun kadang masih mampu menyakiti orang Pak. Menyakiti siapa? Ustadz. Ustadz lagi ceramah ribut dia di belakang. Kan gitu Pak. Saya mohon maaf, Bapak Ibu tahu itu sebenarnya salah. Bapak Ibu sebenarnya tahu itu kalau Ustadz itu yang ceramah melihatnya, tahu Bapak Ibu itu sebenarnya salah. Tapi hati ibu-ibu saja Pak, aku bilang tidak usah bapak-bapak. Tapi ibu-ibu, kenapa ibu mau melakukan itu? Hati itu tidak berdamai di tempat yang baik. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai Bapak Ibu menggibah di pasar, taruhlah Bapak Ibu menggibah di bawah pohon mangga, ibu-ibu sore-sore terserahlah. Tapi kalau sudah di dalam masjid Bapak Ibu, hati itu pun masih mampu berbuat dosa. Inilah yang berat itu Bapak Ibu. Kalau sudah di dalam masjid sifat kita Bapak Ibu seperti itu, maka ketika di luar masjid itu pun akan terasa mudah membuat kesalahan itu. Satu. Yang kedua Pak, saya mohon maaf Bapak Ibu, kadang di dalam masjid pun kita masih mampu berbuat sombong Bapak Ibu. Inilah kita ini sebenarnya siapa Bapak Ibu? Kehidupan apa yang kita lewati ini Bapak Ibu? Apa sombongnya Bapak Ibu? Salah satunya Bapak Ibu mohon maaf lahir dan batin. Semakin tinggi ilmu kita sebenarnya, semakin tinggi pengetahuan itu, seharusnya bawaan diri kita itu adalah harus semakin merendah bawaannya Pak. Itulah dulu Pak, kalau Bapak Ibu masih ingat, setahun yang lalu ku sampaikan, sebenarnya tidak ada yang salah S1 berceramah di depan profesor, tidak salah Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu. Tapi ketika kesombongan itu muncul Bapak Ibu, ini akan menjadi beban bagi seseorang. Siapa yang ceramah? Oh itulah bawaan sombong itu Bapak Ibu. Menilai orang, padahal Bapak Ibu bukan hak kita menilai siapapun dalam hidup ini. Maka kehidupan yang sesungguhnya apa sebenarnya? Kehidupan sesungguhnya bukan di atas dunia saling menjas antara satu dan yang lain. Kehidupan yang sesungguhnya itu Bapak Ibu, kita ini setelah mati baik atau tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini yang hadir Bapak Ibu, saya rata-rata mohon maaf, kita tidak tahu nih dosa kita 20 tahun yang lalu diampuni Allah atau tidak Pak. Maka di dalam masjid kadang Bas di umur 55 tahun semalam pas pensiun, kita sadar-sadarnya sama Allah. Sekarang melihat orang yang belum sadar, bagaimana bawaan hati kita Bapak Ibu? Menganggap kita lebih baik, istighfar Bapak Ibu. Ada orang yang sebelum matinya dapat hidayah banyak Bapak Ibu. Yang minum khamar kita lihat hari ini, yang belum mau telinganya mendengar nasihat kita hari ini,
Apakah betul-betul mereka sudah menjadi ahli neraka? Belum tentu Bapak Ibu. Jangan-jangan kita nih yang selalu menganggap diri ini lebih baik terus Bapak Ibu. Jangan-jangan kita lebih hina dari mereka hari ini Bapak Ibu. Makanya kehidupan yang sesungguhnya itu siapa? Yang paling banyak berpikir tentang kekuasaan Allah dan kemudian ia selalu meminta wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kalian harus meminta kepadaku kata Allah, dalam ibadahmu salatlah kata Allah, dan bersabarlah. Bersabar dengan apa? Bukan hanya miskin, susah, sakit Bapak Ibu. Melihat kelakuan manusia ini pun kudu kita sabar Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, kadang pertemuan kita ini pun saya mohon maaf, ini bukan rencana kita Pak, hadir kita subuh hari ini Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu seumur hidup saya, Bu, masih hidup Ibu di situ. Jangan pura-pura lapar, sama-sama puasa kita ini. Jadi gini Bapak Ibu, saya mohon maaf, kita ini Bapak Ibu, saya tidak pernah berdoa sama Allah agar bersua di tanggal berapa nih Bapak Ibu? Tanggal 4 hari Selasa di Masjid Darul Aman. Untuk bersua di pagi tidak pernah aku minta sama Allah Bapak Ibu. Dan saya yakin orang tua saya yang hadir hari ini pasti tak ada yang berdoa kepada Allah agar kita bersua di pagi ini. Betul nak Bapak Ibu? Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, pertemuan kita ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya bilang Bapak Ibu, saya yang berbicara jaga hati. Ku tengok kadang jamaah itu ribut awak ceramah, sabar enggak bawaan hati itu Bapak Ibu. Melihat Bapak Ibu tak mau mendengar ceramah itu kadang, Ustadz itu semua kan melihat kita sebenarnya Bapak Ibu. Mereka lihat, tapi bisa jadi yang diuji entah yang berbicara atau yang diuji yang sedang duduk, wallahu a'lam. Yang jelas Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini sama-sama membersihkan jiwa, membersihkan diri. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah buku Bapak Ibu yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada dalam tulisan beliau itu Bapak Ibu dari hadis Nabi. Ternyata Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini tidak semuanya akan mendapat pahala haji dan umroh itu secara langsung. Dan ada juga yang Allah berikan tanpa ia berangkat dia sudah dapat Bapak Ibu. Siapa kata Nabi yang berangkat ke masjid ayat ta'allamal ilma wa yu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajjin tammin. Mungkin mendiang ayah mak kita itu dulu Bapak Ibu, kita masih dalam kandungan mereka. Mungkin ada di balik doa dia itu, dia elus-elus dulu perutnya, duhai Allah, andai anak aku ini kaya besok, ya Allah, ada uangnya besok, ya Allah. Satu yang ku minta, ya Allah, andai banyak uang mereka besok, mereka berangkatkan aku ke tanah suci. Itu bisa jadi dulu Pak, angan-angan mendiang ayah mak kita itu Pak. Tapi kita tengok Bapak Ibu, bahkan sampai kita besar hari ini, sampai ia meninggal tidak berangkat-berangkat. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mengabulkan doa dia itu? Kan gitu Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu, siapa yang ikhlas kata Nabi berangkat ke masjid hanya mengharap ridho Allah Bapak Ibu. Ini yang saya bilang mengharap ridho Allah Bapak Ibu. Kemudian apa? Andai dapat ilmu itu ia amalkan. Andai dapat ia amalkan, ia ajarkan minimal untuk keluarganya. Kana lahu ka'ajrin hajjin tammin, maka ia seolah mendapat seperti pahala orang yang berhaji. Alhamdulillah. Ini yang mak saya jangan kecewa mak dalam hidup ini. Sudah mati-matian berdoa, sudah beruban sekarang rambut, gigi udah mulai habis, kemudian pinggang udah mulai sakit, lutut udah mulai gemetar. Ingin rasanya ke tanah suci kok ndak berangkat-berangkat Ustaz. Allah ndak sayang yang sama aku. Jangan-jangan Bu, ibu udah dapat, tapi dengan cara Allah dapat pahalanya itu. Makanya kita jaga ini semua Bapak Ibu. Ada kita ini memang ndak dapat izin berangkat-berangkat Bapak Ibu. Karena apa? Ndak usah kau capek-capek kata Allah, ini udah ada di tanganmu pahalanya. Mungkin kalau kita berangkat langsung, setelah balik sombongnya mirip Fir'aun Bapak Ibu. Sombong luar biasa. Tapi Allah tutupi, ndak pandai sombong, akhirnya terjaga. Balasan pahala-pahala seperti orang berhaji itu. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini adalah sebenarnya penuh dengan rahasia Bapak Ibu. Maka kita tidak perlu menilai langsung A, menilai langsung B, C dan seterusnya Bapak Ibu. Yang jelas kita lewati hidup ini Bapak Ibu secara perlahan. Bismillah Bapak Ibu. Ingat pesan dalam Al-Baqarah tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka Bapak Ibu dalam sebuah hadis Nabi, inilah Bapak Ibu yang saya mau harus sampaikan. Yunfikhu fihi ruh
dulu pas ditiupkan ruh itu Bapak Ibu dalam kandungan mak kita di umur 4 bulan 120 hari berarti Bapak Ibu, maka sudah ditetapkan Bapak Ibu salah satunya apa? Rezeki kita. Rezeki ini Bapak Ibu, saya mohon maaf, banyak orang yang selalu berpikir rezeki itu harus berbentuk harta dan uang. Tidak Bapak Ibu. Memiliki tetangga yang baik pun Bu, itu udah rezeki dari Allah. Banyak orang yang tersiksa Bapak Ibu karena tak punya tetangga yang baik Pak. Pengen pindah rumah, tidak ada pilihan, kadang Bapak Ibu terpaksa bertetangga dengan mirip-mirip Fir'aun Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu mohon maaf, kadang rezeki itu jangan selalu harta diartikan, anak itu pun rezeki Bapak Ibu. Banyak orang yang ingin punya anak Bapak Ibu tapi tak dapat-dapat, itu izin Allah Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ditanya yang menjadi wilayah Allah. Salah satunya, saya mohon maaf ibu-ibu, kadang kita ini udah sholat, sudah baca Quran, udah puasa, udah bersedekah, tapi kadang lisan ini tidak pernah puasa, menanya yang tak mungkin didapatkan seseorang. Contoh Bapak Ibu, saya mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu sering bertanya kepada orang yang tak memiliki keturunan tentang anak. Paham kira-kira Bapak Ibu? Tapi kalau anaknya sudah ada, sudah berapa anak, itu tidak jadi masalah Pak. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu orang tak punya keturunan, ditanya-tanya terus, itu tersinggung orang Bapak Ibu. Kan sudah dibilang, siapa muslim terbaik itu kata Nabi? Yang paling pandai menjaga lisan Bapak Ibu. Yang kedua, kita tidak perlu bertanya Bapak Ibu, kenapa engkau miskin? Jangan ditanya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang ingin miskin hidupnya di atas dunia ini Bapak Ibu. Makanya bagaimana tindakan orang beriman itu? Lisannya itu akan selalu menjaga perasaan. Maka hidup ini, saya bilang dari awal tadi Bapak Ibu, hidup ini penuh rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, suami itu pun adalah rezeki dari Allah. Saya tanya ibu-ibu, jawab jujur, ini bulan puasa ini ibu-ibu, siapa yang berbohong puasa, batallah pahala puasanya ini. Saya tanya ibu-ibu, bersyukur ndak ibu dengan punya suami yang sekarang? Gayanya itu Pak, ndak enak mendengarnya Pak. Bersyukur kata dia. Saya mohon maaf, apalagi Pak orang tua saya. Saya tanya kita ini Pak, betul. Andai kutanya pun hal yang sama nanti dengan ibu-ibu, sama juga hasilnya sebenarnya. Bersyukur ndak Bapak Ibu dengan istri yang sekarang? Pasti bersyukur, tapi saya yakin Pak, pasti di suatu saat perjalanan rumah tangga itu dulu ingin menggantinya saat itu. Kan gitu Bapak Ibu? Ya pula. Ini yang jadi masalah. Maknanya apa? Kadang kita sering tertipu masalah rezeki ini Bapak Ibu. Saya semalam masuk rumah sakit Bapak Ibu, menjenguk orang. Ada situ Bapak ini kurang lebih Bapak Ibu 40 hektar sawitnya. Cuman kemudian beliau sakit. Saya tanya beliau, Pak Haji, saya bilang, andailah ada izin Allah yang ingin Pak Haji minta hari ini apa? Andai Ustaz, hartaku ini bisa diganti dengan sehatku, kukorbankan hari ini, kata beliau Pak. Rupanya banyak orang ini yang berharta, kadang Bapak Ibu kurang di sisi yang lain. Ada orang Pak, mohon maaf, banyak memang uangnya, kemana-mana bisa, kemudian mau kemana pun bisa terbang, makan apapun bisa. Tapi dengan cara Allah juga Bapak Ibu, kadang ada orang banyak harta, miskin kesehatannya Bapak Ibu. Ada orang harta susah dicari, jam 3 pagi sudah start dari rumah. Ada mohon maaf Bapak Ibu, membongkar-bongkar sampah di pinggir jalan. Kemudian ada yang mengumpulkan botol-botol. Mereka udah bangun kadang Pak jam 3. Dapat uang hari itu, habis hari itu. Tapi jangan ditanya, tidak pernah sakit Bapak Ibu. Apa alasan kita tak mau bersyukur sama Allah hari ini Bapak Ibu? Makanya hidup ini kembali harus banyak syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah di hari ini. Orang tua saya yang sudah lututnya udah mulai sakit, pinggangnya udah mulai sakit, mata yang udah mulai tak jelas melihat kadang, uban yang sudah menabur, bersyukurlah Pak. Masih Allah izinkan duduk di Ramadan keempat ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Banyak yang terbaring di rumah sakit hari ini, pengen duduk di subuh hari ini, tapi mereka tak bisa. Alhamdulillah Bapak Ibu, andai pun ini jadi Ramadan keempat terakhir dalam hidup kita, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu saya mohon maaf. Yang ketiga ini, dalam hidup ini jangan terlalu sering membeda-bedakan manusia. Pak, kita tidak boleh Pak membeda-bedakan orang dalam hidup ini. Salah satunya Bapak Ibu, jangan sampai kita dalam hidup ini Bapak Ibu membeda-bedakan apalagi yang ada hubungan darah dekat dengan kita. Salah satunya adalah membeda-bedakan antara anak, cucu, dan menantu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, entah mungkin sudah aku sampaikan tahun lalu, saya tak tahu. Umur saya Bapak Ibu sudah kurang lebih masih muda sebenarnya Bapak Ibu, mendekati angka 35 tahun hari ini. Tapi ada satu kisah kurang lebih Bapak Ibu 24 tahun yang lalu sampai hari ini tak bisa kulupakan Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Sebuah ketidakadilan dalam hidup. Saya berharap Bapak Ibu tak melakukan hal yang sama, karena ini Bapak Ibu menyakitkan bagi kami yang melewatinya. Apa itu Pak Ustaz? Yang pertama Bapak Ibu, niat saya untuk kebaikan. Mudah-mudahan nenek saya itu diampuni oleh Allah dosanya. Yang kedua, saya tak ingin ada orang tua saya yang udah tua memakai dan melakukan sifat yang nenek saya lakukan itu. Apa itu Pak Ustaz? Pas lebaran dulu Bapak Ibu, kami pernah dibeda-bedakan THR-nya Ibu. Sakit Pak. Paham? Dulu Pak kami 4 orang Pak. Cucunya ini pas lebaran diajaklah 1 orang ke kamar. Rupanya cucu kesayangan Pak. Dikasih warna merah ibarat sekarang Pak. Kami warna hijau Pak. Berapa Pak warna hijau? 20 Pak. Sampai hari ini Pak sulit dilupakan Pak. Yang jadi masalah itu satu Bu. Yang jadi masalah itu Pak satu. Pas beliau meninggal, saya yang ngurus Bapak Ibu. Teringat Pak. Lebih paham Pak. Maksud saya Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga, tolong jangan membeda-bedakan ustadz yang Ibu dengar selama Ramadan ini. Sakit Pak. Lebih paham Pak. Kita ini kan kadang bawahnya kan udah sok beriman betul Pak. Kelakuannya Pak, mohon maaf mirip-mirip kadang Firaun juga nyok kita Pak. Nggak bisa dipungkiri itu Pak, sombongnya itu kadang. Ada pas Ustaz ceramah di Ramadan, tengok ini kan baru permulaan nih Pak. Tengok nanti malam-malam Ramadan terakhir itu Pak. Ada yang pura-pura pergi ngopi ke rumahnya. Gara-gara Ustaz mau ceramah, karena bencinya dia mau dengar ceramah, pergi dia ngopi ke rumahnya. Pas dari masjid, Subhanal Malikil Ma'bud, udah mulai, datang dia Pak. Seperti itukah model iman kita Bapak Ibu? Bu, jadi jangan Bu beda-bedakan itu. Apalagi menantu, tidak ada menantu kesayangan, sama semuanya itu. Ustaz tidak peduli yang satu itu memang, jangan Bapak Ibu. Jangan-jangan itu ujian Allah hadirkan untuk kita nih. Anakku yang sani bandel, enggak, itu anak darah daging Bapak Ibu keturunan itu Pak. Jangan katakan anakku ini tak berguna Pak. Sudah aku bilang sama ibu-ibu. Dulu yang begitu dia sayang, yang sakitnya kan di sininya Pak. Pas senang-senangnya kita terabaikan Pak. Di saat beliau senang, pas susah-susahnya, ujung-ujungnya kita juga yang hadir. Makanya Bapak Ibu pas memandikan itu Bu, memang kadang terbayang perbuatan orang itu. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, baik-baik Pak bermasyarakat ini Pak. Kalau kita mati besok, kalau tidak mampu mandi sendiri Pak, baik-baiklah bermasyarakat Pak. Mana Ustadz kita? Yang ngurus jenazah siapa di sini Pak? Ada orangnya? Tidak ada yang ngaku, ngeri pula masjid ini. Andailah Pak, saya mohon maaf, kita hari ini punya rumahnya besar, anak kita orang kaya, harta kita banyak, tapi Bapak Ibu saya mohon maaf, kalau Bapak Ibu pas mati besok tidak mampu mandi sendiri, tidak mampu pakai kain kapan sendiri, jangan sosok belagu dalam hidup ini Pak. Paling sakit itu, paling susah Bapak Ibu memandikan orang yang sama sekali tidak pernah menghargai hidup kita. Makanya kehidupan kita ini untuk apa sebenarnya Bapak Ibu? Kan udah dijawab Nabi dalam hadis yang amat pendek Bapak Ibu. Khairun nas. Siapa yang paling baik di antara manusia ini Bapak Ibu? Anfa'uhun nas. Yang paling banyak manfaatnya bagi manusia Bapak Ibu. Jadi hidup ini bukan berlomba-lomba yang paling tinggi, paling levelnya begini. Enggak Bapak Ibu. Siapa yang paling banyak manfaatnya kita ini Bapak Ibu?
Hari ini Bapak Ibu kira saya yang lebih bermanfaat pagi ini, belum tentu. Jangan-jangan orang tua saya yang duduk hari ini yang lebih banyak manfaatnya ketimbang saya. Kenapa? Kadang lebih berat ujian yang duduk di bawah ketimbang duduk di atas ini, Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya niatnya dari rumah tadi tak ingin pulang sebelum setengah jam. Sekarang tinggal 6 menit lagi ku tengok. Nah, kan gitu Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu yang datang ingin kajian ini masih ragu tadi. Ku dengar atau tidak? Ku dengar atau tidak? Ku dengarlah. Kan rencananya Bapak Ibu dengan saya udah beda tadi Bapak Ibu. Saya ingin menuntaskan 30 menit, ibu-ibu masih ragu. Tapi Bapak Ibu bertahan di situ dengan kesabarannya itu tadi. Jangan-jangan lebih kuat sabar Bapak Ibu ketimbang saya yang hari ini berbicara. Belum tentu sih yang lebih baik Bapak Ibu. Maka konteksnya hari ini, siapa yang paling banyak berbuat manfaat. Jadi seteringat Bapak Ibu, biar kita baik-baik di dalam hidup ini Bapak Ibu. Pernah kami dulu Bapak Ibu memandikan orang yang sama sekali tidak bersosial, tak menghargai Bapak Ibu. Pas memang memandikan dia itu Pak, beda bawaannya dengan memandikan orang lain Pak. Kadang Pak saya mohon maaf, andai bolehlah nafsi-nafsi beragama ini, kadang yang mati itu pun masih mau ingin kita tinju kadang Bapak Ibu. Karena apa Pak? Teringat kejahatan dia itu dulu Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan. Diajak tak mau bermasyarakat. Dicaci makinya pula kita Pak. Dihinanya pula kita Pak. Meninggal dia, anaknya 2 orang yang sok-sok kaya pula hidupnya Bapak Ibu. Disuruh memandikan orang tuanya, tak mampu pula yang 2 ini. Ujung-ujungnya siapa? Ustadz yang menjadi sasaran Pak. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita cek nanti di ilmu fikih, siapa yang paling layak memandikan jenazah kita? Ustadz itu nomor 17 Pak. Bukan nomor 1 Bapak Ibu. Ini kadang Ustadz tak ada, Ustadz dimaki-maki Bapak Ibu. Kan kalau kita nafsi-nafsi Bapak Ibu, kalau versi ilmu fikihnya Bapak Ibu, meninggal keluarga kita tidak ada urusan orang lain Pak. Urusan siapa? Urusan keluarganya. Andai saya meninggal Bapak Ibu hari ini, yang paling berhak ngurus jenazah saya ayah saya, jika masih hidup. Tak ada ayah, anak saya. Tak ada anak, saudara kandung saya. Tak ada saudara kandung saya, melebar Bapak Ibu, sampai andai ada seorang pemimpin, kemudian tidak ada keluarganya, siapa yang paling berhak mengurus jenazahnya? Wakil dia itu di pemerintahan Pak. Baru yang terakhir siapa? Orang yang tak ada nasab keturunan berhubungan darah dengan si jenazah, itulah nomor 17. Siapa itu Ustadz? Itulah Ustadz yang Bapak Ibu kejar-kejar selama ini. Akhirnya apa? Yang nomor 17 ini menjadi nomor 1. Kenapa Ustadz? Karena yang meninggal ini memang hidupnya bermasyarakat, bersilaturahmi, kemudian hidup dalam kerukunan beragama, kemudian mereka saling berbuat dalam kebaikan. Akhirnya kadang Pak kita yang meninggal ini, kadang dianggap orang macam orang tua sendiri karena baiknya hidupnya Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu mohon maaf, sampai ada itu di tempat saya itu dulu, saya sampaikan sama keluarganya, Bang saya bilang, kalau mak kalian ini besok meninggal, tidak ada kalian mampu menjadi imam sholatnya, mengurus jenazahnya, akulah yang akan maju saya bilang. Kenapa Pak seberani itu saya sampaikan sama mereka? Karena terlalu banyak beliau itu membantu saya selama hidup di Pekanbaru ini Bapak Ibu. Itulah kalau udah baik hidup ini Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Bu, masih hidup? Habis waktu kita ini, masalahnya ini udah selesai. Udah berapa menit di kamera? 25 kan? 5 menit lagi Bapak Ibu. Jadi sebagai penambahnya Bapak Ibu, sebenarnya 5 poin ini mau disampaikan Bapak Ibu. Memang beginilah alurnya, harus sampai. Kemudian Bapak Ibu, setelah rezeki kita itu Bu, mohon maaf, jangan terlalu khawatir di masa tua. Nanti makanku apa? Siapa yang menjagaku? Siapa yang merawatku? Itulah gunanya kita hidup Bapak Ibu, saling menjaga, bersilaturahmi hari ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Itu adalah untuk tujuan hidup kita di atas dunia. Kapan kita yang akan nafsi-nafsi nanti akan berjalan, akan mengandalkan diri masing-masing, mengandalkan amal masing-masing. Itulah setelah kita meninggal dunia besok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, tentang rezeki dan kematian pun Bapak Ibu telah ditetapkan. Semalam Bapak Ibu kami di daerah Tanah Merah itu, kepala desa itu semalam masih menyampaikan Bapak Ibu, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, kita tingkatkan amal ibadah. Tiba-tiba Bapak Ibu sebelum masuk Ramadan meninggal dunia Bapak Ibu. Ini kita tidak tahu juga hidup kita ini Bapak Ibu.
Maka saya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang menemui ajalnya kadang memang tidak harus di rumahnya, ada yang di rumah sakit. Ada orang menemui ajalnya harus di tengah jalan. Makanya ada juga yang menemui ajalnya masuk jurang. Ada juga yang menemui ajalnya memang ditikam orang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang dia menemui ajalnya karena apa? Habis dimaki-maki istrinya, meninggal. Hati-hati Bu. Bu, Bu, jangan sampai suami ibu mati dimaki-maki itu. Lebih paham Bu? Gini Pak, saya ingin menyampaikan satu Pak. Kadang ibu-ibu ini tetap diingatkan Pak. Kan dulu udah saya sampaikan Pak. Memang perempuan ini Pak harus diingatkan sering. Makanya pengajian mereka tiap minggu. Kalau bapak-bapak kan jarang Bapak Ibu. Saya mohon maaf ibu-ibu, tetap harus kuingatkan. Kutanya dulu ibu-ibu, jangan-jangan mereka tidak mau pula ini Bapak Ibu. Ibu-ibu mau tidak masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Ah, tengok sifatnya salah satunya. Mungkin beberapa minggu yang lalu, ibu-ibu memperingati Isra Mi'raj, betul? Ah, tahu tidak ibu-ibu? Sampai di tahun itu, di tahun Amul Huzni, sampai tahun itu disebut duka cita. Karena Nabi gundah gulana bersedih di tahun itu. Salah satunya adalah penyebabnya seorang wanita tangguh. Apa kehebatan wanita ini? Salah satunya rupanya Bapak Ibu, Khadijah ini Bu, dulu dia orang kaya, benar-benar kaya. Bukan kayaknya kaya, benar-benar kaya. Kemudian ia menikah dengan Rasulullah. Ia korbankan hartanya untuk Nabi semuanya. Pas beliau sebelum meninggal dunia Bu, 1 rupiah pun tidak ada simpanan lagi uang. Andai meninggal Khadijah di hari itu, untuk membeli kain kapan pun tak ada lagi harta simpanannya. Kemana hartanya yang banyak? Ia korbankan untuk Rasulullah membela agama Islam ini. Tahu tidak ibu-ibu? Selama hidupnya Khadijah Bu, beliau itu tak pernah mengungkit 1 rupiah pun pemberiannya sama Rasulullah. Ini kan wajah-wajah pengungkit di belakang banyak aku tengok Pak. Wih, katanya udah sholat, udah baca Quran. Rupanya masuk surga Bu, salah satu tipe wanita yang ahli surga itu tak pandai mengungkit pemberian kepada suami. Ini kadang tugas kewajiban ibu pun kadang ibu ungkit kepada suami. Wih, kalau kamu Bang, kalau tidak begini, udah keluar itu kalimat itu. Oh, berarti Bu mohon maaf ya Bu. Kadang lisan kita ini Bu, terlalu lembut membaca Quran, tapi di depan suami terlalu tajam melebihi tajamnya pedang. Istighfar kau Bu, astaghfir. Jelas Bu? Hidup ini harus begitu terus Bapak Ibu. Makanya sering Pak, saya mohon maaf ibu-ibu ini, mohon maaf, jangan terlalu suka Bapak Ibu mendengar ocehan perempuan dalam hidup ini. Karena mereka berbicara selalu memakai perasaan, tak punya akal Bapak Ibu. Tunggu dulu Bu, ini kan udah mulai itu Pak. Tunggu dulu, aku belum jelaskan semuanya. Biar kita clear Bapak Ibu hidup ini Pak. Perempuan itu memang bawaannya Pak kudu banyak bicara Pak. Kalau laki-laki memang kita harus banyak diam, karena akal kita lebih tinggi ketimbang perasaan. Kan kalau ustadz itu ceramah, kalau bapak-bapak yang undang, pasti aku aja minumnya di meja. Kalau ibu-ibu 3 macam itu Pak langsung. Berpikir dia ustadz itu jauh nanti haus apa minumnya. Disediakan mereka itu. Makanya ibu-ibu ini mohon maaf Bu. Kalau ada laki-laki yang banyak bicara, maklumi saja. Jangan-jangan dia separuh laki-laki mungkin itu. Saya mohon maaf, memang bahwa laki-laki ini Bapak Ibu kita ini hidup kudu banyak diam ketimbang banyak bicara. Sebagai buktinya ibu-ibu, masih saya ingat sampai hari ini tanda akal itu tidak jalan kalau perempuan ngomong Bapak Ibu. Itu sering kadang bertengkar dia sama suaminya, Bang kita tidak pernah bahagia, aku tidak pernah bahagia denganmu menikah, kata dia. Dari mana sejarahnya tidak pernah bahagia nikah? Anak mereka 10. Coba Pak, kalau mereka mengatakannya mungkin itu Pak. Kalau perempuan itu biasa berbicara macam itu, sampai ke mahar-mahar diungkitnya Pak. Wih, maharku dulu apa aku kasih Bang, kata dia. Wih. Katanya ahli surga macam itu sama suami. Jangan ibu bilang, ini masalah hidup nih Bapak Ibu ya. Kadang ibu-ibu ini kalau dibilang hormati suamimu, baik-baik sama suami, dijawab dia dalam hati Pak, Ustaz suamiku mirip Fir'aun, kata dia. Karena melawan itu Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf ibu-ibu, sebagai contohnya dulu sampaikan dulu, sampai hari ini aku tak mau lagi Pak berkelahi dengan perempuan. Pernah aku di posisi yang benar tetap disalahkan Pak. Tahun 2011 ku catat itu dalam sejarah hidupku Bapak Ibu. Pernah dulu di Pandu aku naik motor, ku tabrak ibu-ibu.
Karena lampu sen dia ke kiri, dia belok kanan. Ku ingat simpangnya di mana itu Pak sekarang. Akhirnya Bapak Ibu, ku tabrak dari belakang karena gara-gara lampu sennya. Bukan karena aku sengaja Bapak Ibu. Lampu sen dia ke kiri, kok dia belok kanan. Akhirnya Bapak Ibu dibantingnya setir ke kanan, tiba-tiba aku hantam. Jatuh kami berdua Bu di pagi itu. Ditengok ibu tuh saya, ku tengok balik ibu tuh. Kayak macam film India pula kurasa pagi itu kan gitu. Coba Bapak bayangkan. Ku angkat Bu motor ibu tuh, ku dirikan balik. Mohon maaf ya Bu, kenapa lampu sen ibu ke kiri kok belok kanan, makanya Bu ku tabrak tadi dari belakang. Dijawabnya Pak, sampai hari tidak bisa ku jawab. Sampai hari tidak bisa ku jawab. Dijawabnya simpel, kenapa kau ikuti aku, kata dia. Ya Allah ya Tuhanku. Parah betul lah hidup ini macam ini Pak ya. Saya tanya bapak-bapak dulu, hari ini biar kita kilirkan dulu permasalahan ini. Dia lampu sennya ke kiri, dia belok kanan. Jatuh kami berdua. Ku dirikan motornya, ku sampaikan hukum lalu lintasnya. Benar posisi saya, tetap saya yang disalahkan. Kenapa kau ikuti aku, kata dia. Oh iya Tuhanku, saya bilang. Berpikir saya sejenak. Akhirnya ku pikir, kenapa pun aku ikuti ibu-ibu masuk neraka. Itu pula di pikiranku Bapak Ibu ya. Ibu itu masuk jurang, kenapa aku ikuti? Ternyata Pak, mohon maaf, memang perempuan itu begitulah bawaannya. Maka hidup ini kehidupan yang sesungguhnya apa? Siapa yang paling mampu Bapak Ibu dapat bertafakur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Istri pun tanda-tanda kebesaran Allah, anak pun tanda kebesaran Allah, tetangga pun tanda kebesaran Allah, kawan pun tanda kebesaran Allah. Banyak kawan Bapak Ibu yang tak tahu diuntung kadang. Asal letak rokok itu habis berbatang-batang dibuatnya Bapak Ibu. Tidak punya akal kadang Pak. Ada macam itu ada. Jangan Pak hina dia. Jangan caci maki dia yang sering menarik rokok Bapak Ibu itu. Jangan-jangan Allah ingin menguji kelapangan hati kita, mampu atau tidak. Ternyata apa? Benci tapi diam kadang kita. Betul nggak Pak? Ternyata begitulah hidup ini Pak. Penuh rahasia sebenarnya Bapak Ibu. Makanya sering saya sampaikan, jangan pernah Pak menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain Bapak Ibu. Hanya itu poinnya Bapak Ibu. Saya mohon maaf Pak ya. Andai pun panjang jenggot kita Pak, itu bukan ukuran kebaikan Bapak Ibu. Itu hanya ukuran mengikuti kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang pakai serban, yang pakai jas, yang pakai peci, yang pakai kumis, yang tak berkumis. Yang berkumis jangan menghina yang tak berkumis. Yang berjenggot jangan menghina yang belum punya jenggot. Kita ini sama-sama makhluk Allah, saling melapangkan hati kita ini Pak. Kadang Pak mohon maaf, gara-gara celana sombong kita Pak. Gara-gara jubah kita sombong Pak. Gara-gara ibadah hitam jidat kita sombong kadang kita Pak. Makanya habis sholat itu jangan cepat-cepat lari Bapak Ibu. Istighfar dulu sama Allah. Astagfirullah. Kadang imam pun waktu sholat kita maki-maki. Lama kali imam ini, kata dia dalam hatinya Pak. Kadang ustadz itu pun mohon maaf, kadang ada yang enak, ada yang tak enak menurut hati kita. Betul enggak Bapak Ibu? Ustadz ini enak, ustadz itu tak enak. Akhirnya kalau benci yang muncul Bapak Ibu, istighfar sama Allah. Ternyata diuji Allah Ibu dengan ustadz yang tak enak pagi hari ini. Astagfirullah. Boleh paham Pak? Kadang kita udah sok-sok beragama nih Pak, sok-sok udah tinggi amal ibadahnya, dikaji ilmu tasawufnya Pak, nol. Makanya saya bilang Bapak Ibu, jangan berilmu kata guru kami dulu, 3 ini harus penuhi. 1, ilmu tauhid kokohkan, ilmu fikih mantapkan, ilmu tasawuf, ilmu adab, ilmu akhlak, sopan santun dalamkan. Kalau tidak dapat yang 3 ini Bapak Ibu, inilah sering kadang muncul caci mencaci di antara kita di akhir zaman itu. Kurang kadang Bapak Ibu, tinggi fikihnya tak ada tasawuf, tidak ada akhlak, tidak ada sopan santun. Akhirnya apa Bapak Ibu? Hidup ini terasa hambar, memilih-milih salam pun milih-milih orang sekarang. Kalau tidak kawan dia tidak mengucap salam, kalau tidak golongan dia tidak mengucap salam. Sombong kali hidup ini Bapak Ibu. Wajar Bapak Ibu, Fir'aun itu menjadi lambang kesombongan karena keakuannya luar biasa. Sampai hari ini jasadnya tetap dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Andai ada salah dan hilaf, saya mohon diberi kemaafan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, banyak bertafakur tetap terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.